Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai artikel proyek kami yang berjudul Analisis Teori Pendekatan Sosiologi Seni Arnold Hauser dan Kritik Ideologi Marxis terhadap Kritik Sosial pada Seni Kaligrafi dalam cerpen lukisan kaligrafi karya Mustafa Bisri. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Renaldi Dimas Fitranudin dengan NIM akhir 233 bersama rekan kelompok saya, silakan. Saya Akbar Ubedillah dengan NIM akhir 241. Silakan. Saya Inzati Nurul Mafundo dengan NIM akhir 214. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pada sebuah pendahuluan. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengantarkan audiens pada konteks hubungan antara sastra dengan realitas sosial. Cerpen lukisan kaligrafi karya Mustafa Bisri ini dipilih karena di dalam cerpen ini terdapat aspek seni kaligrafi Islam yang dianggap sakral yang berhubungan dengan kritik sosial terhadap ketidakadilan dan dominasi kekuasaan. Kaligrafi dalam cerpen ini tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga alat untuk membongkar sebuah hegemoni atau dominasi ideologi dan juga ketimpangan kelas. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritis, yaitu sosiologi seni Arnold Hauser yang menekankan bahwa seni tidak lepas dari konteks sosial, politik, dan ekonomi, lalu kritik ideologi Marxis yang fokus pada relasi kekuasaan atau komodifikasi, yaitu pengubahan nilai spiritual menjadi sebuah komoditas dan kontradiksi kelas. Kombinasi kedua teori ini dipilih untuk mengungkap bagaimana kontradiksi antara agama dan kapitalisme, di mana simbol-simbol agama ini direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan oleh para kaum elit, dan juga mengungkap peran sastra sebagai medium transformasi kesadaran, di mana potensi dari seni tradisional yaitu kaligrafi memicu adanya perubahan sosial yang ada di dalam cerpen. Selanjutnya pada bab metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Silakan. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dan representasi kritik sosial yang terdapat dalam teks sastra melalui penafsiran mendalam terhadap isi cerita. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah cerpen lukisan kaligrafi karya Mustafa Bisri. Cerpen ini dipilih karena memuat unsur kritik sosial yang diekspresikan melalui simbol-simbol seni seperti lukisan kaligrafi itu sendiri. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis teks sastra. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri iliterasi yang berkaitan dengan teori sosial seni Arnold Hauser, kritik ideologi Marxis, serta kajian tentang sastra dan kaligrafi. Sementara itu, analisis teks dilakukan dengan membaca dan mencermati struktur naratif, simbol, tokoh, serta unsur sosial yang terdapat dalam cerpen, guna mengungkap dimensi kritik sosial dan ideologis yang terkandung di dalamnya. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis interpretatif kritis. Penelitian ini melakukan penafsiran terhadap data dengan mengacu pada dua kerangka teori utama, yaitu sosiologi seni Arnold Hauser dan juga ideologi Marxis. Selanjutnya untuk pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Analisis dimensi kritik sosial dalam cerpen lukisan kaligrafi melalui teori sosiologi seni Arnold Hauser. Arnold Hauser menekankan relasi timbal balik antara seni dan struktur masyarakat, di mana karya seni tidak hanya merekam kondisi sosial tetapi juga aktif membentuk kesadaran kolektif. Seni tidak hanya merefleksikan kondisi sosial masyarakat, namun juga berfungsi sebagai alat yang mampu memengaruhi dan membentuk struktur sosial. Pendekatan sosiologi Arnold Hauser dalam melihat sejarah seni menekankan bahwa karya seni memiliki hubungan timbal balik dengan konteks sosialnya serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan ideologis yang berkembang dalam masyarakat. Konsep ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakrawala kajian seni melalui penerapan teori-teori sosiologi klasik dalam analisis estetika dan produktivitasnya.
Kaligrafi dalam cerpen lukisan kaligrafi dalam cerpen lukisan kaligrafi karya Mustafa Bisri sendiri tidak hanya berfungsi sebagai elemental estetika, namun juga sebagai medium yang kaya akan nilai simbolis untuk menyampaikan kritik sosial. Melalui goresan huruf dan komposisi kaligrafi yang digunakan dalam narasi, cerpen ini menghadirkan simbol-simbol yang merefleksikan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kaligrafi berperan sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan kritis baik secara tersurat maupun tersirat terhadap realitas sosial yang dihadapi tokoh dalam cerita. Sebagai contoh, kaligrafi yang digambarkan dalam goresan tebal dan penuh ketegasan dalam cerpen ini melambangkan perlawanan terhadap dominasi kekuasaan yang mengekang, kebebasan berekspresi. Sementara itu, penggunaan bentuk kaligrafi yang terputus-putus mencerminkan fragmentasi sosial dan konflik batin tokoh utama yang terjebak antara tradisi dan kebebasan pribadi. Dengan demikian, kaligrafi dalam cerpen lukisan kaligrafi berfungsi sebagai metafora visual yang memperkuat pesan pengarang mengenai kritik terhadap sistem sosial yang mengekang dan ketidakadilan yang melingkupi masyarakat. Hubungan antara seni dan masyarakat bersifat timbal balik. Seni dipengaruhi oleh kondisi sosial sekaligus memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kesadaran kolektif. Dalam cerpen ini, dialektika terwujud melalui struktur narasi, pengembangan karakter, dan konteks sosial yang dihadirkan. Struktur cerita seringkali dirancang untuk mencerminkan realitas masyarakat, sementara karakter-karakter di dalamnya berfungsi sebagai representasi dari kelompok atau fenomena sosial tertentu. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada subbab yang kedua yaitu kritik ideologi Marxis terhadap relasi kuasa dan kontradiksi. Nah, dari perspektif Marxis itu, cerpen ini mengungkap bagaimana relasi kuasa bekerja melalui adanya komodifikasi simbol agama. Elit kekuasaan seperti tokoh pemilik galeri atau kiai itu menggunakan kaligrafi sebagai alat untuk melegitimasi sosial, di mana menampilkan citra religius demi mengamankan posisinya yang mendominasi di dalam masyarakat. Lalu juga digunakan untuk mengeksploitasi nilai spiritual, di mana mengubah seni yang sakral menjadi komoditas yang diperjualbelikan, seperti lukisan kaligrafi yang dijual mahal tetapi kehilangan makna spiritualnya. Lalu ada juga kontradiksi ideologi yang muncul ketika seni yang harusnya membebaskan, tetapi justru ditekan karena mengancam kepentingan penguasa. Misalnya tokoh Ustadz Bahri terjebak dalam dilema antara menjaga nilai spiritual zikir dan tuntunan pasar yang kapitalistik. Ia menjadi simbol kelas intelektual yang tertindas oleh hegemoni kekuasaan religius yang formal. Lalu ada juga contoh lain di mana lukisan kaligrafi ini yang awalnya dibuat sebagai ekspresi iman, akhirnya dikomersialisasi oleh pihak-pihak untuk mencari keuntungan sendiri. Lalu adanya tokoh-tokoh elit yang menggunakan simbol agama untuk memanipulasi kesadaran masyarakat, sehingga kritik sosial dalam kaligrafi itu diabaikan. Nah, melalui ideologi Marxis ini, cerpen mengekspos bagaimana kapitalisme mengkoordinasi agama dan juga karya seni, sekaligus menawarkan adanya wacana tandingan terhadap sistem yang tidak adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada subbab pembahasan yang terakhir yaitu tentang implikasi kombinasi pendekatan sosiologi seni Arnold Hauser dan kritik Marxis terhadap fungsi sastra sebagai perubahan sosial. Nah, jadi dengan menggabungkan pendekatan Arnold Hauser dan kritik ideologi Marxis, cerpen lukisan kaligrafi dapat dibaca sebagai lebih dari sekedar kisah personal, karena cerpen ini menyuarakan kritik terhadap kapitalisme yang mereduksi nilai spiritual menjadi komoditas. Hauser menunjukkan bahwa seni selalu lahir dari kondisi sosial tertentu. Dan dalam cerpen ini, yaitu cerpen lukisan kaligrafi karya Mustafa Bisri, kita dapat melihat bagaimana seni kaligrafi yang awalnya bersifat sakral justru ditarik masuk ke dalam dunia pasar seni modern. Pendekatan Marxis menekankan bahwa proses ini mencerminkan dominasi kelas dan hegemoni ideologi kapitalis yang menjadikan seni sebagai alat pasar, bukan lagi ekspresi spiritual. Dan dari sinilah muncul implikasi penting, yaitu
sastra memiliki kekuatan untuk menjadi medium perubahan sosial. Ia bisa mengungkap konflik ideologi, menggoyahkan kesadaran yang mapan, dan menjadi alat kritik terhadap struktur sosial dominan. Namun, tantangannya adalah ketika kritik dalam sastra justru diserap oleh pasar dan kehilangan daya gugatnya. Maka implikasinya penulis dan pembaca dituntut untuk lebih sadar secara ideologis agar sastra tidak berhenti sebagai estetika semata, melainkan tetap hidup sebagai praksi sosial yang transformatif. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cerpen lukisan kaligrafi karya Mustafa Bisri memanfaatkan kaligrafi sebagai sarana kritik sosial yang menyoroti dominasi kekuasaan serta komodifikasi dalam ranah keagamaan. Melalui teori sosiologi seni Arnold Husserl, terungkap bahwa kaligrafi dalam cerpen ini tidak hanya mepresentasikan nilai spiritual, namun juga dokumentasi sosial yang merekam konflik kelas dan perubahan struktur masyarakat. Kritik ideologi Marxis berhasil membongkar kontradiksi antara idealisme agama yang egaliter dan praktek eksploitasi materialistik yang dilakukan oleh elit spiritual, yaitu kiai. Relasi kuasa antara kiai dan kaligrafer merefleksikan pertarungan ideologis dalam ruang budaya di lingkup masyarakat, di mana seni berfungsi sebagai alat resistensi terhadap dominasi wacana agama yang korup. Kombinasi kedua pendekatan teoritis ini memperlihatkan bahwa sastra tidak hanya merekam realitas, namun juga berpotensi sebagai medium transformasi sosial melalui kritik yang subversif. Namun, tantangan utama terletak pada kemampuan sastra untuk mempertahankan dimensi ideologisnya di tengah hegemoni pasar dan pragmatisme masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam mengkaji fungsi sastra sebagai alat advokasi kesadaran kritis dan perubahan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.